Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim nih, pada hari ini saya akan menyajikan kepada sahabat muslim berkaitan dengan perjalanan saya ke Kampung Dua. Tentunya yang paling penting adalah silaturahmi dengan salah satu jamaah yang pernah dulu berangkat haji bersama kita. Nah, kita pengen tahu yuk, kita jambanin rumahnya seperti apa. Assalamualaikum. Tuh kan, sahabat muslim ketemu. Nah, ini bapak kita nih. Selamat siang, Pak. Sehat ya? Ya Allah, alhamdulillah. Gimana hari ini pertemuan kita nih? Udah siap? Insya Allah siap. Apa nih yang disiapkan? Yang disiapkan ada udang, ada udang bakar, bandeng bakar, sayur pindah. Aisyah. Assalamualaikum, Be. Sehat, Be. Ini jauh-jauh ada di sini. Iya, lagi main. Main ya. Nah, ini sahabat muslim nih, tuan rumahnya nih, Pak Haji Mahadi. Assalamualaikum, Be. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Nah, selama pandemi tetap lancar kan, Pak Haji? Lancar-lancar aja. Jualannya? Ya, jualannya. Tiap hari pencariannya ikan? Ikan ya. Ikan. Hari ini kita menunya makan udang. Mudah. Pengen balik lagi nggak ke Mekah? Insya Allah pengen. Mudah-mudahan ya. Insya Allah. Rencananya ibu mau berangkat ya? Iya, insya Allah. Nah, kita temuin ibunya dulu ya, Be ya. Nah, ini sahabat muslim nih. Kita lihat nih, lagi ada uplek. Kalau kata orang Betawi itu uplek. Aduh, mana ya ibunya ya? Ma, assalamualaikum, Mak. Wah, ini melanggar ini ya. Mak, Ma sehat, Mak? Sehat. Wah, lu mukanya biar kena kamera. Nih, Mak, masaknya dari jam berapa nih tadi? Dari jam 8. Dari jam 8. Ya. Apa yang dimasak, Mak? Udang. Udang. Bandeng bakar. Bandeng bakar. Ya. Mas suka udang, Mak? Enggak, saya Enggak suka? Wah, masaknya doang. Masaknya Mak, doang. emang pengen banget ya bisa ke Mekah? Pengen banget. Rencananya mau pengen umroh? Iya. Emang kenapa sih, Mak, pengen ke Mekah? Pengen ketemu Ka'bah gitu ya? Iya, pengen Nah, mudah-mudahan, Mak ya, dengan kedatangan kita ke sini, Mak biar segera berangkat. Iya. Ya, tapi punya KTP kan? Punya. Kakak, Kakak punya. surat nikah? Surat nikah nggak ada. Lah, nikah lagi kalau gitu, Mak. Ya kan? Mak, kita lihat, Mak, menunya, Mak ya. Iya. Nih, tuh. Halo, Pak Nurul. Siap. Rumahnya duluan ini rumahnya ya. Lapar. Bukan, men. Tuh, sahabat muslim. Jadi ada ikan udang, udah gede banget udangnya tuh ya. Jangan lupa tuh sahabat muslim, kolesterol. Itu Bu Haji, Bu Haji lihat. Uplek ke luar biasa kan, makan pindang. Oke. Ini dua anak kita nih. Woi, itu udang apa kayak gitu tuh? Gede banget udangnya ya. Mantap. Oke, nih sahabat muslim, agenda kita juga nih agenda kita juga sahabat muslim, kita rencana hari ini akan menggunakan perahu, ya kan, menggunakan perahu untuk kita melihat nanti seperti apa sih di sini kan sahabat muslim. Rata-rata mata pencariannya itu adalah nelayan ya, mereka itu mencari ikan setiap hari, kemudian juga, dan ini alat transportasinya. Tapi seperti apa, kita mau makan dulu. Oke, lagi. Sahabat muslim, alhamdulillah akhirnya kita ngerasain juga nih naik perahu bersama-sama tim manajemen SMPT Al-Amin Center Boarding School. Nah, sahabat muslim, sambil menunggu perjalanan kita menuju laut. Nah, ya kan bilang pengen nggak ke laut? Enggak. Nah, kenapa takut ya? Tapi seperti apa sih dan ngapain nih ke sini? Nah, di samping saya ini sahabat muslim udah ada konsultan SMPT Al-Amin Center Boarding School. Kita tanya ya, Pak, saya gimana naik perahu? Mendebarkan ini. Mendebarkan. Karena muatannya banyak juga ini. Jadi rasa takut udah lebih dominan. Jadi ketakutan sahabat muslim ya. Pak, hari ini memang agendanya khusus ya ke sini. Iya. Kita ingin
sedikit menurunkan tensi aktivitas di Wafis Al-Amin Center supaya kedepannya berpikirnya kita lebih kreatif lagi, Lebih inovatif lagi. lebih inovatif. Nah, di samping memang untuk merefresh, ya kan, kemudian juga membangkitkan semangat baru. Ini kalau boleh sahabat Muslim tahu nih, Pak Konsultan, ini daerah apa atau di mana? Ini masih bagian dari Kabupaten Bekasi. Di penghujung. Di penghujung. Namanya daerah Pondok 2. Pondok 2. Jadi ini daerah sudah mau dekat dengan laut. Hanya beberapa kilometer saja sudah ke laut. Dan hari ini kita mau ke laut ini, Pak ya? Kita mau ke laut, ingin tahu laut itu seperti apa kalau misalkan kita lihat langsung dari tepi pantainya gitu. Nah, kalau orang-orang pengen kesini nih berziarah atau berwisata dari SMPIT Al-Amin Center kesini tuh berapa kilo? Ini kira-kira 10 kilo ada ini. 10 kilo ya? 10 kilo ada. Berarti deket dong, Pak. Dekat. Ya. Jadi nanti bagi calon-calon wali murid, kalau pengen berwisata ke laut, SMPNT ini juga nanti bisa diantar ke sini. Bisa deh. Sambil menikmati lingkungan, kemudian situasi tempat masyarakat Kampung Pondok 2 ini mencari mata pencarian, karena mereka rata-rata ada setiap hari adalah dengan nelayan. Nah, Pak, kemudian adakah nanti ke depan ya mungkin program SMPIT ketika prakarya, kan ada materi prakarya nih ya, berkaitan dengan perikanan? Itu akan kita agendakan dan mungkin akan masuk agenda outbound nanti. Iya. Outbound ke daerah sini, di samping kita ingin melihat langsung bagaimana keterampilan nelayan dan masyarakat di sini, terutama dalam mengolah misalnya, mengolah ikan yang sebagai sumber mata pencarian masyarakat di sini. Jadi bagaimana supaya ikan tersebut lebih bermanfaat lagi dan lebih bervariasi dalam hal pengolahannya. Demikian. Tuh, sahabat Muslim. Jadi ketika nanti putri-putri sahabat Muslim masuk sekolahnya di SMPIT Al-Amin Boarding School, salah satunya nanti ada materi outbound ya. Langsung melihat bagaimana para nelayan-nelayan ini salah satu mata pencariannya mencari ikan. Nah, sahabat Muslim, nanti akan kita lanjut juga ya perjalanan kita ini, sekaligus kita akan wawancarai juga nih tim yang membawa kita ke tempat ini. Seperti apa? Ikutin terus. Baik sahabat Muslim, akhirnya kita juga sampai nih ke tepi lautan. Kalau ke belakang lurus, terus ini sampai ke wilayah Ancol. Nah, tapi sahabat Muslim, yang paling menarik di wilayah sini rencananya nanti akan dibuatkan tempat wisata. Tetapi kita pengen tahu juga nih sahabat Muslim berkaitan dengan bambu-bambu yang sudah ditancapkan di air laut. Proyek apa yang akan dibangun di sini? Nah, kita tetap wawancarain lagi nih sama Pak Konsultan kita, walaupun di luar dari pendidikan. Iya, siap, udah, oke, ayo. Nah, Pak, ini bambu-bambu yang ditancapkan di air laut ini, proyek untuk apa sih sebetulnya? Nampaknya bambu-bambu ini untuk jalan gitu ya, nah yang diuruk sengaja dibuatkan, jadi istilahnya menguruk laut. Seperti apa, Pak? Betul ini kalau menurut informasi yang didapat dari masyarakat setempat, bahwa ini sedang dipersiapkan untuk beberapa perusahaan, terutama dalam hal pengangkutan batu bara. Jadi tiang-tiang bambu ini sebagai akses masuk ke daerah sini. Ini lagi dipersiapkan. Itu ada ada ekskavator yang sedang melakukan pekerjaannya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi, dan ini ada dampak negatifnya juga buat masyarakat sekitar, di mana
sebelumnya mata pencahariannya itu adalah nelayan, Mencari ikan setiap hari di sini. Betul. Dengan adanya proyek-proyek besar ini, semakin sempitlah lahan mereka dalam mencari penghasilan sehari-hari. Waduh, Pak, tadi kan sepanjang jalan kita ini banyak banget tuh perahu-perahu nelayan yang kita lewatin. Otomatis juga mereka kan aktivitasnya setiap hari itu kan mencari ikan. Iya. Dan ikan-ikan itu yang mereka ambil dari laut-laut atau tambak-tambak di sekitar sini, itu nanti kan dijual ke pasar. Betul. Yang otomatis juga buat kehidupan mereka membeli bahan pokok yang lainnya. Karena kehidupan dari sini. Nah, kalau melihat begini, berarti berapa kakak atau berapa ratus kakak atau mungkin berapa ribu masyarakat yang juga akan menghadapi dampak yang sangat buruk buat kehidupan mereka ke depan. Ya, ini belum bisa diprediksi, tapi yang jelas akan ada dampaknya. Dan ini sulit dibendung ini, karena ini adalah kemajuan gitu ya, kemajuan daerah, sehingga masyarakat setempat mungkin sebagiannya mempersiapkan diri nih, bagaimana caranya agar supaya dengan lahan perikanan yang semakin sempit, mereka masih dapat survive gitu dalam menjalani hidup sehari-hari gitu. Ya, artinya ketika kita lihat proyek yang sangat besar ini Pak ya, karena sepanjang sungai ini menuju ke laut ini memang betul-betul semacam mega proyek, betul-betul besar begitu kan? Karena ini adalah tadi yang Bapak sebut adalah mediasi atau mediator dari tempat ke satu tempat yang lain melalui jalan yang diuruk seperti ini. Dan otomatis juga ini juga akan memicu masyarakat sekitarnya untuk harus pinter melihat posisi proyek atau mega proyek ini untuk menghadapi kehidupan mereka ke depannya. Minimal barangkali mereka sudah berpikir nih, anak cucu mereka nanti harus mengikuti teknologi kecanggihan zaman dengan di pinggir laut, tetapi mereka tetap hidup dengan baik. Nah, seperti itu Pak ya? Betul. Harapannya sih perusahaan-perusahaan yang dikembangkan di daerah sini itu merekrut tenaga-tenaga kerja muda, masyarakat sekitar, sehingga mereka yang selama ini kehilangan pekerjaan karena proyek tersebut tergantikan tuh dengan peluang pekerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Harapannya sebegitu. Wah, berarti ini Pak ya, untuk proyek SMPT Elemen Center nih yang kita rencana sama outbound, berarti next ini kedepannya sudah ada apa ya, aroma atau nuansa yang buat mereka penasaran ingin tahu ke sini. Iya, tadi itu bahwa kita nanti akan ada outing class atau outbound begitu ke daerah sini agar supaya anak-anak SMPT Elemen Center itu bisa melihat secara langsung bagaimana perkembangan dinamika masyarakat di luar tempat mereka dididik begitu, sehingga mereka kedepannya bisa lebih siap menghadapi kehidupan setelah mereka lulus dari SMPT Elemen Center. Demikian. Apalagi Pak ya, bukan hanya sebatas kita bergaul atau bisa melihat alam secara langsung, tapi bagaimana juga kita bisa memahami psikologis masyarakat di sini dengan hidup berdampingan kota besar yaitu Jakarta, yang otomatis juga akan menjadikan sebuah pariwisata yang besar juga di sini. Jakarta semakin lama semakin padat penduduknya, akhirnya kan semakin meminggir ke posisi-posisi yang ada di sekitar Jakarta. Dan bagaimana nih anak-anak SMPT Elemen Center ini bisa melihat bahwa ke depannya 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin tidak akan dilihat seperti kondisi sekarang ini. Ya. Kita mendidik anak-anak kita bukan dibesarkan untuk kehidupan sekarang. Jadi kita mendidik mereka untuk kehidupan mereka 3 atau 6 tahun yang akan datang. Sehingga di SMPT Elemen Center mereka dibekali dengan keterampilan-keterampilan, life skill yang siogianya ke depannya bisa menjadi pegangan hidup mereka dalam menghadapi dinamika kehidupan yang semakin lama semakin kompetitif begitu. Contohnya begini, masyarakat di sini sebelah tadi mereka adanya proyek-proyek ini sebenarnya ada plus minusnya. Minusnya adalah lahan perikanan atau tambak-tambak akan berkurang, tapi plusnya akan terbuka luas peluang pekerjaan kalau SDM di sekitar sini mampu menyerap itu. Tapi kalau SDM-nya nggak siap, mereka kurang cerdas menangkap peluang ini, ya itu akan menjadi milik orang-orang di luar daerah sini. Akhirnya masyarakat ini terpinggirkan.
Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Demikian. Nah, karena itu bagi masyarakat sekitar ini, terutama masyarakat Pondok 2 Kabupaten Bekasi di paling utara, dari sejak sekarang ya, atau juga dari sejak kemarin sudah harus disiapkan SDM generasi-generasi yang akan datang, pinter teknologi, pinter juga ilmu pengetahuan, pinter juga bahasa. Betul. Karena memang ketika mereka bahasanya bagus, kemudian juga IT-nya juga bagus, maka mereka sudah siap menerima atau kehadiran daripada orang-orang yang membawa teknologi ke sini. Nah, di SMPTN ini akan disiapkan semacam itu, Pak ya? Betul, betul. Jadi anak-anak itu akan disiapkan untuk mampu berkomunikasi dan beradaptasi menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab. Apalagi bahasa Inggris. Proyek-proyek besar itu rata-rata yang dibawa atau investornya adalah orang-orang asing. Sebagian besar mereka adalah berbahasa asing pasti. Dan bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Maka di SMPT Learning Center kita akan menyiapkan anak-anak untuk mampu menghadapi fenomena seperti itu, sehingga mereka nanti tidak gagap komunikasi ketika berhadapan dengan masyarakat yang berbeda bahasa dengan mereka. Demikian. Baik Pak, sahabat muslim, aduh saya jadi ingat ketika saya datang ke Penang, Malaysia Pak. Malaysia di Penang itu percis banget, laut-laut itu diuruk menjadi sebuah daratan. Sehingga akhirnya di kota Penang itu berdiri banyak banget gedung-gedung berlantai tinggi, menjulang tinggi itu. Apartemen-apartemen karena tadi banyaknya investor, banyaknya juga wisatawan yang datang, sehingga akhir di pinggir laut itu berdiri tegak gedung-gedung tinggi. Nah, itu mereka tuh Pak, saya lihat bagaimana ya cara menguruk laut. Ternyata hari ini itu kita ditunjukkan satu ilmu bagaimana laut itu diuruk yang kemudian next itu akan menjadi daratan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa next juga di wilayah penghujung Kabupaten Bekasi ini, Pondok 2 ini akan berdiri banyak gedung-gedung tinggi seperti yang terjadi di Malaysia atau di Singapura. Bapak lalu seperti apa? Bagaimana maksudnya? Melihat kondisi seperti itu kayak apa? Ya, tadi masyarakat sini harus siap mental, harus siap kompetensi mereka ditingkatkan. Karena kalau tidak, ya tadi mereka akan terpinggirkan dan tergusur dengan kemajuan zaman dan teknologi. Betul. Baik sahabat muslim, ini baru opini ya, pendapatnya dari kita sebagai orang pendatang ke sini. Tapi bagaimana nanti sahabat muslim mendengar secara langsung opininya masyarakat sini? Seperti apa? Ikutin terus. Tuh, alhamdulillah sahabat muslim, akhirnya kita sampai lagi nih ke lokasi di mana kita tadi start. Tapi bagaimana ya kesan-kesan mereka ini ketika mereka sudah bisa menggunakan perahu? Tuh sahabat muslim, rasa takut. Silakan sini, silakan. Kameranya ke sono ya. Oke, sini kan terus. Ayo. Nah, ini pilot kita baru sampai. Ayo, silakan. Udah aman? Aman. Yang didorong lagi. Kan kalau pilot jadi lebih terhormat gitu, ya kan? Tuh. Nah, kodah. Jadi gimana Bu? Rasanya Bu? Tadi naik Menegangkan, Menegangkan, ya bikin kan? jantung deg-degan. Nah, ini juga nih dua anak kita nih. Seneng nggak? Senang. Apa sama naik bebek sama? Bu, tadi kayaknya takut sama laut ya? Hah? Iya takut, pokoknya ada. Tapi kan ada apa gitu. Ada selalu yang di lautan hatimu kan? Ada. Itu mah pasti itu mah. Nah, ini Kong Juki nih. Kong Juki gimana Kong Juki? Komentar Kang Joki. Ini semua pada tegang. Wah. Ini baru ini pada anak perahu nih Pak. Bukannya di rumah selalu tegang? Enggak. Oh, enggak. Tadi lagi yang satu nih mabok nih, yang namanya Lukman. Apa tidur ya? Mabok. Mabok. Hotel ya? Nah, Tadi di laut Ada hotel di laut. ada hotel. Oke. Tanpa pusing kita mau tanya nih si abang kita. Ya kan? Nah, ini buka maskernya dong biar kelihatan gantengnya. Oke. Sahabat muslim, ini adalah orang Pondok 2 asli. Ya kan? Tadi kita sudah melihat beberapa panorama ya kiri kanan di antara suasana laut seperti apa. Pak, dari sejak kecil tinggal sini ya? Saya lahir
di sini, besar di sini juga. Besar di sini juga. Gimana sih Pak rasanya tinggal di pinggir pantai laut seperti ini? Ya pertama kita bangga dulu ya, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita hidup harus bangga. Terutama saya sebagai anak nelayan bangga punya orang tua yang disebut dengan nenek moyangku. Iya. Karena setiap hari memang adanya di nelayan. Betul. Pencaharian orang tua ya. Itu memang tiap hari mencari ikan di sini ya. Ya pagi mulai berangkat ke laut, pulang ya jam 9 atau jam 10 pulang ke rumah. Ya pagi, masih pagi. Nah, ke laut itu memang dari rumah hanya bermodalkan katakan jala atau apa gitu. Memang tidak punya tambak di lautan, nggak ada? Kan kalau di sini relatif tergantung modal. Iya. Ada yang modalnya komplit, artinya punya tambak, punya jaring, punya apalagi itu jala dan sebagainya. Tapi rata-rata kalau yang komplit jarang. Model orang tua kan Orang tua Bapak ini jala. berarti modelnya cuma jala. Jala. Dari kalau pagi-pagi berangkat dari rumah bawa jala. Nanti kemudian bawa hasil. Pernah nggak dalam satu waktu itu nggak dapet gitu, hasilnya nggak banyak gitu? Kalau di laut memang fluktuatif, artinya nggak bisa ditebak hari ini banyak atau tidak. Tergantung rezekinya. Kalau memang rezekinya banyak bisa melimpah. Kalau tidak juga kadang-kadang kosong bawa dari rumah gitu. Cuman mempengaruhi juga cuaca, kondisi air itu mempengaruhi. Tambah lagi kalau sekarang kondisinya udah tercemar, otomatis ikan, udang tidak bisa merapat ke pinggir. Ke pinggiran nggak merapat. Jadi mau nggak mau berarti nelayan itu harus ke tengah laut. Tengah laut. Biasanya kalau di tengah laut itu ikannya jenis ikan apa sih Pak? Rata-rata kalau di tengah laut ikan-ikan tengah. Artinya seperti kembung, tongkol gitu kan. Tapi itu kan harus punya alat tangkap tersendiri. Iya, karena ikan laut mungkin lebih kalau bahasa ini lebih gesit gitu ya. Nah, terus Pak, ketika dia dapat pulang jam 10 pagi atau jam 11, itu di sini memang sudah ada pembelinya atau memang dibawa ke pasar? Rata-rata ada pengepul. Iya, di sini sudah ditunggu gitu ya hasilnya. Masing-masing punya bos. Nah, berarti kalau begitu penghasilan rata-rata sehari berapa tuh Pak? Kalau rata-rata sulit ya untuk dirata-ratakan. Apalagi semakin sekarang banyak pabrik-pabrik yang mulai membangun di pinggir laut, itu otomatis pencarian nelayan semakin sempit karena lahannya udah pada dibatasi mau pagar. Betul banget tadi Pak, sepinggir jalan tadi kita melihat ya, itu ada bambu-bambu yang membuat membuat jalan. Itu memang mega proyeknya ya Pak ya. Itu rencana mau dibuat apa? Nah, secara persis atau jelasnya kita belum tahu jelas informasinya, tapi kayaknya pengembang ini untuk menaikkan komoditasnya itu lebih nyaman di pinggir laut. Mungkin aksesnya gitu kan ke pulau-pulau lain itu lebih dekat dibandingkan dia membangun komoditas di darat. Juga lahannya kalau di sini kan disebut lahan yang murah gitu kita beli. Nah, dengan adanya mega proyek pembatasan seperti tadi gitu Pak, laut diuruk bahasa kasarnya gitu ya, laut diuruk, itu bukan malah menjadi sebuah ancaman besar buat para nelayan? Itu pasti bom waktu, karena akan menjadi bumerang buat masyarakat tersendiri, pribumi sendiri, semakin sulit, akan semakin sulit. Maka nelayan mau tidak mau, suka nggak suka harus mencari lahan baru, terutama lahan-lahan di tengah gitu. Otomatis kalau lahan tengah, fasilitas alat tangkapnya pun harus memadai. Karena kan cuaca di tengah itu lebih ekstrim dibandingkan di kita. Mungkin buat sekarang ini, buat orang tuanya Bapak, mungkin sedikit problemnya ya. Tapi 5-10 tahun akan datang, anak cucu kita itu akan menghadapi problem yang jauh lebih besar dari sekarang. Ya, yang pasti untuk 10 tahun yang akan datang sudah dilihat dari sekarang. Sekarang saja anak-anak muda itu nggak mau ada yang mau ke laut. Anak muda sekarang udah nggak mau menelayan. Ya, rata-rata mereka akan mencari kehidupan di luar dari nelayan. Di luar dari nelayan, artinya memang mereka pengen mencicipi penghasilan yang berbau kota. Berbau kota ya. Tapi memang mungkin haruskah begitu Pak ya, bahwa anak-anak atau anak cucu 5 tahun 10 tahun yang akan datang
secara SDM mereka harus siap karena memang kampung Pondok 2 ini bertetangga banget dengan Jakarta. Otomatis SDM harus siap. Kemudian juga harus siap juga IT-nya. Karena mereka nanti ketika berbaur dengan orang-orang asing yang masuk ke sini, seperti itu. Himbauannya gimana Pak untuk anak-anak generasi yang akan datang? Kalau saya sih pribadi memang support sekali dengan anak-anak muda, terutama generasi di bawah saya itu harus berani untuk keluar atau berani harus tampil. Kalau bukan kita, siapa lagi yang bermain seperti itu? Jangan kita seperti penonton. Terutama Pondok 2 ini akan menjadi sentral, pusat industri, maka pribumi harus tampil. Jangan mudah dibodoh-bodohi, jangan mudah diiming-imingi, punya identitas tersendiri gitu untuk memajukan, mensejahterakan kampung sendiri. Seperti itu. Tentunya ketika kita memilih harus berani tampil, berarti juga harus dari sekarang disiapkan SDN-nya, sekolahnya juga harus bagus, sarjana juga harus lebih mendominasi, sehingga dunia ke belakang itu harus ditinggalkan. Ya seperti itu Pak ya? Betul. Jadi pendidikan adalah nomor satunya, benteng utama adalah pendidikan. Terutama kita dorong kepada stakeholder yang ada di sini harusnya memang mengedepankan kejuruan. Kalau kita di sini perikanan ya paling tidak di pondok punya insinyur perikanan. Luar biasa. Jadi sahabat muslim, insya Allah ya, mudah-mudahan harapan Pak Iwan ini sebagai penduduk asli kampung Pondok 2 Kabupaten Bekasi yang paling utara, dekat dengan laut, impiannya 5-10 tahun yang akan datang betul-betul menjadi manusia yang semuanya berkualitas. Makasih Bapakku, makasih semuanya, goodbye. Nih sahabat muslim, oke. Kita lihat ya, ini emak kita. Aduh. Mak, hari ini terima kasih banget Maya, sudah dijamu, sudah bisa jalan-jalan naik perahu. Insya Allah nanti Mak kita akan ketemu lagi di Rindu Baitullah. Pengen buat ke muka Maya. Pengen. Makasih Maya. Iya, Mama, iya, sabar sama-sama. semuanya. Kalau pengen makan ikan udang, kemudian bandeng bakar, datang sini. Iya, Boleh Mak? boleh. Aisyah. Pak Haji, makasih ya. Hari ini saya bersama rombongan semuanya sudah dijamu dengan luar biasa. Sudah bisa jalan-jalan juga. Pak, di sana tadi banyak banget bendungan besar. Itu apa sih Pak? Itu untuk tambak itu katanya Ani Baja itu punya. Untuk tambak itu untuk pendangkalan dulu. Gitu. Iya. Pak, kalau ke nyari ikan itu setiap hari berangkat dari rumah jam berapa? Habis subuh jam 5. Jam 5 pulang? Pulang jam 10, jam 11. Dapat Enggak tentu. Dapatnya berapa kilo biasanya? Oh, sekarang ini lagi payah banget sih ya. Dibandingkan sehari-hari aja. Cuma 50.000. 100.000 kan kadang. Dia marah-marah bisa sampai 200, 300. Sekarang ini memang keadaan posisinya barat, memang ada gejala Pengaruh musim berarti. pengaruh musim, karena ada cuaca ini, ada gejala ini. Tuh kita nggak bisa bebas kan gitu. Masuk aja perahu susah. Oh, ke jalan bendungan tadi. Iya. Jadi gara-gara itu akhirnya juga mempersedikit pendapatan Pak ya. Udangnya tuh nggak bisa masuk kan, nggak bisa masuk. Udah dalam lokasi itu. Apalagi udah ada kaduk mencangok, mana bisa. Mudah-mudahan Pak ya kedepannya lebih baik. Amin, amin. Ya kan? Insya Allah. Dan rindunya dengan Baitullah bisa terwujud kembali. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak No, kasih ya. Oke, kita akan ketemu lagi sahabat muslim pada pertemuan yang akan datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.